Saudara silakan duduk. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan sesudah itu baru kita mendengarkan kesempatan. Dan acara kita memang diatur singkat, saudara-saudara. Tetapi saya percaya ini adalah saat yang sangat penting dalam hidup kita, karena kita pertama kali boleh beribadah setelah beberapa bulan tidak beribadah. Tahukah saudara bahwa ternyata di daerah di mana ada Tuhan Yesus dan orang setia kepadanya, penyakit ini merupakan haleluya. Bukan berarti tidak ada pendeta-pendeta yang kena, ada juga pendeta yang kena, ada anak Tuhan yang setia yang kena, tetapi saudara mereka bisa pulih kembali. Dan saya percaya saudara kita boleh bersukacita. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan firman Tuhan selama COVID-19 ini merajalela. Saya mulai khotbah Wahyu pasal 4 kalau salah, pasal 5 sampai sekarang sudah Wahyu pasal 22 ayat 5. Mari kita membaca Wahyu 22 ayat 6 sampai ayat terakhir. Kita bangkit berdiri. Saya membaca satu ayat dulu, ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah dan para nabi kudus telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Terima kasih, silakan dulu. Saya akan membaca seterusnya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan perkataan membuat kitab ini. Sekarang aku Yohanes telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan membuat dalam kitab ini, sebab semuanya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang tulus, biarlah terus meluluskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi tinggal di luar anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, itu keturunan Daud, bintang pagi yang bilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan membuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang dalam kitab ini.
Dan jika orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari buku kehidupan dan dari kota kudus, dari hal-hal yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, salah satu faktor yang saya lihat baik untuk saya, saudara-saudara, yakni ketika COVID-19 mengancam kita semua, kita tidak boleh beribadah. Dan sayalah yang berkhotbah, saudara-saudara, setiap Selasa, Jumat, dan Minggu. Saya terus berkhotbah lewat online, saudara-saudara. Kemudian, tahukah saudara, pada akhir tahun lalu saya mulai berkhotbah tentang Wahyu pasal 1, 2, 3. Dan setelah itu saya harus berkhotbah terus-terus, saudara-saudara, setiap hari-hari tertentu ini. Dan saya berpikir bagaimana saya harus melayani. Tetapi saudara-saudara, ketika saya teringat akan apa yang telah saya sampaikan, saya bersyukur pada Tuhan. Boleh bilang ya? Bagi jemaat yang mengikuti pasti tahu saudara-saudara saya melayani. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara saya cuma melayani tenang-tenang saja, tidak terlalu jauh mendalam, tidak terlalu banyak menggali ayat-ayat konteksnya, karena saudara-saudara waktu terbatas. Dan demikian juga hari ini saya akan khotbah dengan waktu yang terbatas, saudara-saudara, sehingga kita boleh cepat selesai dan cepat pulang. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan karena hari ini hari pertama kita beribadah. Boleh bilang haleluya? Juga saya prihatin karena ada satu keluarga besar yang tidak beribadah. Karena saudara sudah tahu semua, sesuatu telah dipanggil Tuhan kemari. Sehingga keluarga besar ini ada di sana. Dan saya percaya, saudara, Tuhan telah berkenan memanggilnya. Tahukah saudara, setiap hari saya berdoa untuk mereka yang sakit. Sebenarnya sesuatu saya doakan pertama, kemudian musik, yang lain-lain. Kemudian dia sudah sembuh, pulang ke rumah, dan saya berdoa untuk usir dari kesur. Tetapi kemudian saya dengar dia sudah masuk lagi ke rumah sakit, maka saya kembali berdoa untuk sesut dan usir. Saudara-saudara, setiap kali berdoa untuk mereka, saudara-saudara. Tapi ketika saya pulang dari Lubuk kemarin, saudara-saudara, saya bilang sesuatu Tuhan sudah panggil. Saya berkata dalam hati saya, puji Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena sudah saatnya Tuhan memanggil hamba. Boleh bilang dulu ya? Kita percaya anugerah Tuhan yang luar biasa. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan dari para nabi kudus telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara-saudara, mengapa para nabi itu diistimewakan? Karena nabi itu tugasnya adalah bicara perkataan Allah kepada umat, kepada manusia. Itu tugas nabi. Dan tugas imam adalah menyampaikan permohonan dan doa orang percaya
Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, ada satu gereja, saya tidak mau sebutkan namanya, maka orang kalau berdoa datang ke gereja lalu bicara kepada Bapak, dan Bapak itu mendoakannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, Yesus telah datang dan telah memutus semua apa yang menghalanginya, sehingga kita boleh langsung bicara kepada Allah Bapa. Boleh bilang haleluya? Ketika Yesus mati, maka tirai penghubung antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dari atas ke bawah. Tirai itu tidak bisa dirobek oleh 2, 3, 4 orang sekalipun. Biar orang mutakhir tidak bisa robek, karena kainnya tebal, terpal yang keras dan beberapa lapis, saudara-saudara. Tetapi dia terbelah dari atas ke bawah, saudara-saudara, dari atas sampai ke bawah terbelah. Alkitab bilang itu karena pekerjaan kuasa Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, itulah pertanda. Saya keliling-keliling Alkitab, cuma kali itu tercatat terbelahnya batas misa antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itulah sebabnya kalau kita orang-orang percaya, kita disebut orang-orang kudus. Dan mari saudara-saudara, kita boleh berdoa langsung kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, mari saya membaca dulu. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Ingat baik-baik, saudara-saudara, berbahagia orang yang mengikuti perkataan-perkataan nubuat ini. Saudara-saudara, mari kita mengikutinya. Dan ada di sini nanti kita akan lihat apa saja yang harus kita ikuti secara garis besar. Sekarang aku Yohanes telah melihat dan mendengar dan melihat semuanya itu. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, walaupun Yohanes telah melihat, tetapi dia cuma melihat dari jauh, saudara-saudara. Dia cuma melihat semacam film dan tidak bisa masuk ke sana, tetapi bersyukur kepada Tuhan karena dari gambaran itu kita telah melihat betapa dunia ini tidak kekal dan segera akan berlalu. Boleh bilang haleluya? Sekarang aku Yohanes telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menurut segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Tahukah saudara, Yohanes yang begitu kagum kepada penglihatan-penglihatan, dan dia hanya bisa melihat penglihatan itu dengan digiring atau dibimbing oleh malaikat. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dia punya rasa hormat kepada Allah. Tidak bisa diungkapkan kepada siapa-siapa, maka dia menyembah orang yang menghantarnya, malaikat yang menghantarnya. Saya katakan orang karena malaikat itu seperti manusia. Tetapi apa kata malaikat itu? Sembahlah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saya percaya, saudara-saudara, Yohanes itu betul-betul sangat surprise sehingga tidak ada tempat baginya untuk menyembah, saudara-saudara. Yang dia pikir-pikir, Tuhan mau menyembah, Tuhan terlalu jauh, ini orang ini saja yang bawa saya. Tetapi malaikat itu berkata, aku sama seperti engkau, sembahlah Allah. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Mari saudara-saudara, saya membaca 10. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah menteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, kitab Daniel dimeteraikan Tuhan dan dibuka pelan-pelan, saudara-saudara.
Ingat baik-baik saudara, kitab Daniel dimeteraikan Tuhan. Walaupun telah ada nabi yang melihatnya, tetapi pembukaannya sesuai dengan kondisi dan aturan Tuhan. Tetapi dalam kitab Wahyu ini dia bilang jangan memeteraikan perkataan-perkataan membuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, salah satunya contoh seperti yang kita sedang alami ini, saudara-saudara. Siapa yang mampu menahannya? Boleh bilang haleluya? Siapa yang mampu menahannya? Cuma Allah yang mampu melindungi kita. Saya melihat di televisi mendengar berita, saudara-saudara. Ternyata, maaf saudara-saudara, ternyata hanya orang Kristen yang setia kepada Tuhan yang terlindung dari bahaya ini. Boleh bilang haleluya? Seperti saya katakan tadi, bukan berarti tidak ada orang-orang Kristen yang setia yang kena, tetapi cuma terlalu sakit. Tapi maaf saudara-saudara, coba lihat golongan lain. Malam-malam berpikir mau bisa lancar segala macam, nanti orang-orang ribut. Tapi saya memikirkan Tuhan, mengapa seperti itu? Dan saya selalu berdoa, Tuhan lindungi kota Manado dan Sulut dari bahaya COVID-19 virus corona. Tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Boleh bilang haleluya? Setiap hari saya berdoa untuk seluruh jemaat, untuk keluarga saya, untuk seluruh jemaat dan orang-orang yang saya kenal dengan dekat, untuk jemaat-jemaat di sekitar kita. Dan saudara, setiap hari, saudara, apa yang harus dikerjakan selain berdoa? Dan saudara, saya cuma berharap kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang tulus, biarlah ia terus meluruskan dirinya. Saudara-saudara, kondisi dunia sekarang sudah demikian. Barang siapa yang jahat, biarlah ia terus berbuat yang jahat. Saudara-saudara, mari kita memilih. Sekali lagi kita disuruh memilih mau berbuat yang jahat atau yang baik. Tetapi kalau kita memilih yang baik, maka di sini biarlah barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, dalam kondisi kita sekarang ini, mari kita harus memilih. Kalau orang berbuat begini, orang dapat uang banyak, orang dapat fasilitas-fasilitas, orang dapat ini itu untuk hidup mewah. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kita diberi tawaran. Saudara-saudara, kita diberi hal-hal yang membuat kita merasa senang. Tetapi ingat baik-baik, yang rugi adalah roh dan jiwa kita. Kita akan masuk kepada hukuman kekal. Boleh bilang haleluya? Orang cuma senang sementara di sini, tetapi kesenangan itu pun tidak tetap. Saudara-saudara, ada waktu-waktunya diambil, ada waktu-waktunya kita harus membayar dengan hal yang berat. Saudara-saudara, kalau orang menipu atau orang membodohi orang lain, orang bisa ditangkap polisi, bisa ditipu orang dan macam-macam. Saudara-saudara, itulah sebabnya marilah barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Saudara-saudara, cemar artinya kotor. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Boleh bilang haleluya? Dalam kitab Wahyu dalam kitab Maleakhi pasal terakhir, mari kita membaca. Pasal 3 ayat 18 dulu. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah pada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah
kembali, saudara-saudara. Kamu akan, sekarang kelihatannya masih sama. Boleh bilang haleluya? Sekarang kelihatan bersama, tetapi kita akan melihat pasal 4 ayat 1 bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar pada hari itu. Yang pada hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akan mencabang mereka. Dan kamu yang takut akan namaku, bagi muka terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapmu. Kamu akan keluar dan berjingkrak seperti yang lembu lepas kandang. Kamu akan injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan Allah. Saudara-saudara, kamu akan menginjak-injak. Saudara-saudara, dengan kata lain kita mempunyai kuasa yang luar biasa, saudara-saudara. Maka orang-orang fasik itu, saudara-saudara, akan terinjak-injak. Saudara-saudara, ada kita teman yang sudah meninggal, dia bilang, oh mana aku deh, tapi saudara dengan aku dipilihkan dulu. Dia bilang, saudara-saudara. Tetapi itulah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, dan saya percaya anugerah Tuhan luar biasa. Boleh bilang haleluya? Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, jangan lupa perbuatan-perbuatan baik kita akan mendapatkan balasannya atau upahnya. Saudara-saudara, saudara-saudara, mungkin kita berbuat baik kepada orang lain, orang membalas dengan jahat. Saya bukan satu kali berbuat baik, orang balas dengan yang tidak baik. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, mengapa saya boleh berbuat baik. Dan dengan demikian, saudara-saudara, saya percaya Tuhan pasti membela saya. Boleh bilang haleluya? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku adalah awal dan yang akhir. Saudara-saudara, saya mau tanya, awal itu tahun berapa? Itu adalah kekekalan masa lampau, tidak terukur tahunnya. Akhir itu tahun berapa? Juga kekekalan masa akan datang. Jadi Tuhan itu digambarkan seperti ini. Tuhan itu digambarkan esnya tidur, es panjang tidur begitu sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Boleh bilang haleluya? Itu dia, saudara. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa artinya awal, Omega. Alfa artinya abjad Yunani pertama, Omega artinya abjad Yunani terakhir. Alfa adalah awal, Omega lahir, tapi awal bukan seperti awal kita. Saya lahir tahun 53, nanti kemudian mati tahun sekian misalnya. Itu awal dan akhir manusia. Tetapi awal dan akhir Allah, saudara, Alfa dan Omega Allah, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita tidak bisa mengukurnya. Boleh bilang haleluya? Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Berbahagia. Saudara-saudara, siapa bilang manusia cuma selamat karena iman, kalau tidak menjadi pelaku firman Allah? Boleh bilang haleluya? Jadi mari kita berpikir bahwa ajaran sekali selamat tetap selamat itu keliru, saudara. Maka kita harus setia dan melakukan kebenaran firman Allah. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota ini. Saya telah mengkhotbahkan pada waktu yang lalu di sungai itu, saudara-saudara, pohon-pohon kehidupan dikelilingnya, dan setiap bulan ada buahnya, dan semua yang sakit makan sembuh. Tetapi saya katakan bahwa di sana tidak ada lagi penyakit, di sana tidak ada lagi penderitaan, tetapi tetap
saja buah pohon kehidupan itu berbuah setiap bulan 1 kali. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Orang ke buah pohon 1 tahun 1 kali berbuah, tetapi buah pohon kehidupan 1 tahun 12 kali berbuah. Luar biasa, saudara. Saya percaya, saudara, luar biasa ini. Mari, tetapi tinggal di luar. Anjing-anjing dalam terjemahan baru dibilang tinggal di luar, ditaruh di belakang. Tapi dalam Alkitab saya punya terjemahan, saudara-saudara, saya memakai King James Version atau New King James Version, sehingga saya mengubah beberapa catatan di sini. Tetapi tinggal di luar anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang saudara-saudara. Apakah anjing itu? Saudara-saudara, salah satu contoh anjing itu hobinya makan muntahnya sendiri. Ingat baik-baik, kalau dia muntah, dia makan pula. Saudara-saudara, artinya dia kembali kepada dosa yang telah dia kembali melaksanakan dosa yang telah dia tinggalkan. Saudara-saudara, itu contoh. Dan ingat baik-baik, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 21, tetapi orang munafik, orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka lautan yang menyala-nyala oleh api. Saudara-saudara, tidak bisa diungkapkan satu-satu, tetapi ingat baik-baik, kita orang yang kudus karena dikuduskan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Itulah sebabnya janganlah kita sengaja melakukan apa-apa yang dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kita sengaja melakukan apa-apa yang Tuhan marah, sehingga kita tetap hidup kudus dan diberkati Tuhan. Karena ingat, tetapi tinggal di luar anjing-anjing, tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, dari keturunan Daud, bintang pagi yang gilang gemilang. Saudara-saudara, ini adalah suara dari Tuhan Yesus. Dia berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Saudara-saudara, ketika Yohanes menyembah malaikat karena dia mau menyembah Tuhan, tetapi Tuhan tidak kelihatan, maka dia menyembah malaikat. Tapi malaikat bilang, jangan sembah aku sama seperti engkau. Dan inilah bahasa dari Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Saudara-saudara, inilah tugas hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, karena saya begitu bersemangat berkhotbah sehingga usia, kekuatan dan stamina pasti lebih hari lebih menurun. Aku Yesus telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang pagi yang gilang gemilang. Saudara-saudara, mengapa Daud disebutkan lagi? Saudara-saudara, mari saya membaca
Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Boleh bilang haleluya? Kemudian anak Abraham. Nah, saudara-saudara, mengapa? Saudara, saya tidak akan mengungkapkan saudara-saudara membuat tentang Al-Masih melalui Daud. Saudara-saudara, ingat baik-baik, Daud adalah orang yang sangat setia walaupun dia masih manusia dan pernah berbuat dosa yang jahat, saudara-saudara, tetapi dia adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Boleh bilang haleluya? Sehingga dia mendapat kasih karunia yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar bagaimana pewahyuan itu, saudara-saudara, maka salah satu orang yang luar biasa adalah Daud. Saudara, dan mari kita lewati saja dulu, saudara-saudara. Aku adalah tunas keturunan Daud, bintang pagi yang gilang gemilang. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena inilah firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, inilah anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Orang lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Memang harus makan, tetapi orang lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Saudara-saudara, ini perlu saudara-saudara ketahui. Mengapa ketika kita tidak minum, maka air yang keluar melalui pori-pori tubuh kita membuat kita segera loyo dan mati, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Tetapi mari saudara-saudara, air yang Tuhan beri adalah air kehidupan dengan cuma-cuma, tidak ada harganya. Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca ayat terakhir. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi jangan tambah-tambah, saudara-saudara. Ini kitab Tuhan, firman Allah, Kejadian sampai Wahyu. Jangan tambah-tambah. Boleh bilang ya? Ada orang yang tidak mengerti perbedaan antara zaman ini dan zaman itu. Mengapa zaman ini boleh menikah lebih dari satu? Mengapa zaman kita sekarang kita hanya boleh seorang punya satu istri selama hidup? Tetapi mengapa di zaman dulu, zaman Abraham, zaman sesudahnya, zaman Taurat, orang boleh menikah, saudara? Mari saya kasih contoh. 1 Samuel 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dan 2. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang itu mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina, dan seterusnya lalu diceritakan, saudara-saudara. Banyak pendeta tidak berani mengkhotbahkan ayat 1 dan 2 ini. Tapi saya bilang kepada teman saya, how to khotbahkan? Anda sudah mengerti kebenaran firman Allah. Itu tidak berdosa pada zaman mereka, zaman Taurat dan zaman sebelum Taurat. Tetapi pada zaman Yesus, saudara-saudara, Yesus mengembalikan posisi kehidupan pernikahan pada kehidupan Adam dan Hawa, yakni satu orang cuma punya satu orang istri selama hidup. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan
nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari nubuat kitab ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari buku kehidupan dan dari kota kudus seperti yang di dalam kitab ini. Mari saudara-saudara, kita tidak boleh mengurangkan. Itulah sebabnya gereja Pentakosta sering disebut gereja Injil sepenuh. Saudara-saudara, kita memberitakan Injil apa adanya. Yang sukar dan berat kita ceritakan, yang senang dan bahagia kita beritakan. Perintah larang jangan, perintah boleh silakan. Saudara-saudara, inilah dia apa yang ditulis oleh Alkitab. Ayat 20. Jika seorang mengurangkan suatu dari perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari buku kehidupan, dan dari kota kudus, dari hal-hal yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kalau kita mengurangkan apa yang tertulis, maka Tuhan akan mengurangkan hak kita. Saudara boleh timbang saja. Boleh tidak haleluya? Iya, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Boleh bilang haleluya? Ya, aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Berkat yang terakhir, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan mengadakan pekerjaan terus. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur karena kami seberapa banyak umat-umat-Mu yang ada di gereja ini boleh datang beribadah dan boleh mendengarkan bagian dari firman. Tuhan, terima kasih banyak karena kami sehat-sehat. Tetapi ada seorang ibu yang Tuhan telah panggil kemarin. Hamba percaya anugerah besar dalam kehidupan kasih kami. Memang dia telah lama menderita sakit, Tuhan, dan kami tahu akan hal itu. Tetapi Tuhan, kemudian baru sekarang Tuhan panggil dia, dan kami percaya anugerah Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Terpujilah Engkau. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami akan mengikuti perjamuan masa yang terus. Tuhan tolong kami, biar kami diberkati Tuhan dan boleh menikmati apa yang menjadi berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami akan melaksanakan perjamuan masa yang terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa, dikasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
pegang cawan dan roti, saya akan membaca Wahyu 2 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus berbuat, ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskannya kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Mari saudara pegang roti dengan tangan kanan. Saya akan membaca ayat 11 dan saya akan mempersilahkan saudara makan roti penderitaan ini. Ingat, inilah roti penderitaan Yesus ketika tubuhnya disiksa dan dicambuk dan dipalangkan di kayu salib. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus berbuat, ia terus menguduskan dirinya. Mari saudara kita mengamini firman Allah ini. Marilah kita yang benar, kita berbuat kebenaran. Kita yang kudus, biarlah kita menguduskan diri kita. Haleluya. Mari kita makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara pegang cawan dengan menentukan. Ayat 12 saya kata, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kepada yang benar mendapat upahnya, tetapi kepada mereka yang sengaja tidak mau berbuat kebenaran, sengaja tetap berdosa, akan dihukum. Tetapi bagi kita yang hidup benar, kita diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita minum cawan yang menggambarkan lambang pengampunan dosa, lambang penderitaan Yesus dan kuasanya mengampuni kita. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kekasih Tuhan. Haleluya. 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 Bersyukur karena kami boleh dapat datang beribadah lagi di gereja. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah yang mengizinkan kami untuk datang beribadah lagi. Tuhan tolong Bapak Wali Kota dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Tuhan tolong sampai kepada perangkat desa kelurahan. Tuhan tolong memberkati sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk menerapkan apa yang benar. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.